Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis saham BRMS ya. Jadi saham ini bisa dibilang saham yang cukup populer juga ya, dimana banyak juga orang yang beli saham BRMS ini. Dan kemudian bisa dibilang banyak nyangkuters juga ya di saham BRMS ini. Oke, jadi kita akan analisis bersama saham BRMS ini dan kita akan simpulkan di akhir video nanti. Jadi gimana sebenarnya atau mau kemana sebenarnya saham BRMS ini? Masih bisa kita pertahankankah atau ternyata harus kita tinggalkan saja untuk mendapatkan portofolio yang lebih sehat lagi ya, daripada kita menahankan minus yang puluhan persen di portofolio, bikin mental down ya untuk kita melakukan trading di hari itu ketika membuka portofolio kita. Oke. Seperti biasa kita buka chart BRMS ini menggunakan time frame bulanan untuk melihat pola keseluruhan dari saham BRMS itu. Oke, di sini sudah saya tandain ya, di mana di bagian ujung ini. Nah, bagian awal ini di mana ini adalah pola downtrend dari saham BRMS itu sendiri, di mana terbentuk yang apa istilahnya, formasi yang cukup kuat, di mana di sini resistennya semakin lama semakin menurun terus menerus ya. Dia di sini satu ya, di sini kedua, di sini ketiga, dan kemudian di sini keempat formasi resistennya. Ini adalah ciri-ciri saham terus bergerak downtrend ya, dan supportnya juga mengikuti, di mana semakin lama semakin menurun. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dan kemudian di sini resistennya sempat di breakout ya, tetapi akhirnya longsor lagi dan membuat support yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan support sebelumnya di sini ya. Oke, di sini. Dan kemudian dia sempat menyentuh harga berapa ini? Menyentuh harga terendahnya di harga 39 atau 40 ya kemungkinan ini ya. Nah, kemudian candle stabil berada di bawah garis EMA 50-nya terus di sini ya. Dan kemudian sempat ada pembalikan di sini. Nah, di sini mulai ada angin segar ya dari saham BRMS ini, dimana dia kembali atau candle berada kembali di atas garis EMA 50-nya, dan kemudian di sini sempat menembus garis EMA 50, tetapi masih kembali, alhamdulillahnya masih kembali naik lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di area ini ya, di mana di sini adalah area resistennya, dan dia masih terus membentuk struktur downtrend ya dari resistennya. Tetapi kalau dari supportnya di sini sudah kelihatan ada peningkatan ya. Di sini dari awalnya titik awal, dan kemudian kita hubungkan ke sini. Saya paskan aja ya sama garis yang ini, atau kita lebihkan juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini, dimana dia sudah terbentuk struktur support yang semakin lama semakin meninggi ya. Di sini yang ketiganya berarti. Oke, di sini. Ini saya geser aja ke sini. Nggak bisa. Terus dulu. Nah, di sini yang pertama. Di sini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga supportnya. Nah, jadi dari struktur resistennya dia downtrend, tetapi dari supportnya dia uptrend. Nah, di sini ada sedikit semoga aja dia perjalanannya atau kedepannya dia akan bergerak seperti ini ya. Nah, jadi dia mengikuti supportnya, bukan patuh terhadap resistennya. Jadi dia semakin lama semakin meninggi seperti ini. Kita buat hijau. Nah, kalau ini dengan catatan kalau ini dia mengikuti support uptrendnya. Tapi kalau ternyata dia nanti pergerakan ke depannya mengikuti support downtrendnya, resisten downtrendnya, jadi pergerakannya seperti ini simulasinya. Jadi ini, nah dia tertahan di resistennya ini, dan kemudian dia lanjut turun membuat struktur support yang juga semakin menurun, dan resistennya juga semakin menurun. Nah, seperti ini, saya buat merah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya ke depannya BRMS ini mau kemana? Dia mau ikut resisten downtrendnya atau mau ikut support uptrendnya? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut menggunakan time frame harian untuk melihat dari yang lebih detail lagi ya. Oke, seperti ini. Kita menggunakan time frame. Oh ya, tadi saya belum jelaskan yang ini ya.
Yang kotak ungu ini, nah ini adalah resisten sebelumnya ya di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini adalah resisten di tanggal 3 Januari 2017 dan kemudian di sini menjadi resisten kembali. Nah, kemudian di sini resistennya di breakout ya. Di sini resisten di breakout dan kemudian menjadi support di sini. Sini juru support dan kemudian di sini juga menjadi support ya, yang ini. Nah, di situ. Jadi ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah menjadi support selanjutnya. Oke. Nah, jadi yang ungu ini adalah area supportnya juga ya, di mana tadi berarti ada support trendline uptrend dan kemudian ada support area di sini yang warna ungu. Oke, lanjut kita lihat daily-nya. Nah, kalau kita lihat daily-nya seperti ini, di mana di sini ternyata saham ini dari garis EMA 50-nya dia terbentuk yang namanya dead cross kembali ya, dimana sebelumnya juga sudah mulai ada indikasi membaik, dimana dia sudah mulai ada indikasi golden cross. Tapi ketika dia terbentuk golden cross emang naik ya, naik cukup tinggi, dimana kalau dari dia terbentuk golden cross, misal di harga berapa ini? Di harga 174 dan kemudian dia naik sampai ke harga 224. Jadi naik sekitar hampir 30%-an ya. Dan kemudian akhirnya longsor lagi dan terbentuk yang namanya dead cross kembali. Oke. Untuk harga saat ini kalau kita lihat dari saham BRMS ini berarti saat ini dia kembali berada di bawah garis EMA 50-nya dan kemudian resistennya dia masih tertahan di garis EMA 200-nya di sini. Dia tidak mampu menembus area resisten garis EMA 200-nya. Oke, di sini juga bisa kita buat area resisten ya. Kita buat area resisten di sini. Nah, kenapa saya buat area resisten di sini? Karena di sini ini pertama resisten pertamanya ya, dimana dia menyentuh harga 166 dan kemudian lanjut turun dan kemudian menyentuh lagi harga 172 dan kemudian turun. Kita hubungkan aja itu menjadi area resistennya. Nah, jadi pertanyaannya untuk saham BRMS ini, kalau yang belum punya bisa masuk nggak? Jawabannya belum. Karena apa? Karena saat ini dia berada di tengah-tengah atau ya bisa dibilang ya berada di support minor juga ya. Di sini saya buatkan support minornya atau saya buat area aja biar lebih pas gitu. Nah, di sini support minor. Kenapa support minor? Karena bisa dibilang jaraknya terhadap resisten itu sangat dekat ya. Jadi kalau kita masuk kita bisa tergesa-gesa. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau yang biasanya main harian atau mainnya cuman mingguan, ketika beli hari ini atau 2 hari kemudian dia jual, nggak masalah sih sebenarnya ya. Dimana saat ini dia berada di support area ya. Oke, di sini saya detailkan lagi dimana ini kenapa saya buat support, karena ini ada sebelumnya area resisten. Dan kemudian ketika resisten di breakout di sini, di breakout ya. Nah, dia kembali menjadi area support. Di sini support, di sini support dan kondisi saat ini dia berada di area support. Nah, kalau kita lihat dari pola sebelumnya ketika dia menyentuh support, dia lanjut naik sampai ke harga 170 di mana itu ada kenaikan 13%. Kalau seumpama nanti dia naik juga, ini berarti kan saat ini dia sudah berada di area support. Kan kalau seumpama kita masuk juga di harga 151 dan kemudian dia sampai ke area target sebelumnya ya, kita juga akan mendapatkan sekitar 11,57% dari saham BRMS ini. Itu kalau yang mau ambil resiko ya. Jadi kita buat aja risk rewardnya. Kalau misal ada yang mau ambil di sini, targetnya nggak usah jauh-jauh lah ya, di bawah garis EMA 200-nya aja. Dan batas cut loss-nya kita buat sempit aja di sini, di harga 148. Nah, jadi kalau yang mau trial and error ya, kalau mau ambil ya bejo-bejan istilahnya. Jadi kalau dia turun kita siap-siap cut loss, kalau naik kita siap-siap dapat cuan. Nah, jadi kita masuk di harga 151. Ini kurang pas. Nah, kita masuk di harga 151 di mana itu adalah closing di hari Jumat kemarin. Kita akan mendapatkan potensi profit sekitar 11,26%. Itu adalah di harga 168, itu tepat di bawah garis EMA 200-nya. Dan kemudian batasan cut loss kita 2 tick dari harga di mana kita beli, itu di bawah area supportnya, di bawah harga 150, yaitu di harga 148. Jadi kita harus merelakan sekitar
1,99% kalau kita harus cut loss. Jadi seperti itu ya untuk yang belum punya. Atau kalau yang belum punya lagi, kita bisa maksimalkan aja ketika dia kembali ke area yang ini, dimana ini adalah support mayor ya, atau support kuatnya dari saham BRMS ini. Jadi di area batas atas di harga 136 dan batas bawahnya di harga 133 ya di sini. Di dalam area kota ini. Nah, di sini baru kita mulai ambil. Nah, jadi itu yang belum punya. Jadi kalau yang sudah punya saham BRMS ini gimana tindakannya? Oke, jadi saya simpulkan selagi dia belum melewatin area ini saya hapus dulu. Nggak usah dihapus ya. Nah, jadi ini ya, selagi dia belum melewatin area ini, area support mayornya ini, dimana itu adalah support terkuat sebelumnya ya. Di sini ketika itu tahun 2022 dia mantul, dan kemudian di tahun 2023 bulan Mei dia kembali naik. Nah, jadi selagi dia belum melewati harga 113, kita masih aman terus untuk menahan saham BRMS ini. Tapi kalau sumpah mas 113 itu ditembus juga, ada baiknya kita keluar dulu aja daripada dia melakukan downtrend yang semakin kuat lagi seperti saya simulasikan tadi ya, daripada dia harus melakukan hal ini. Jadi supportnya semakin lama semakin menurun dan resistennya juga semakin lama semakin menurun. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan kembali ke harga 40-an kembali ya. Oke, jadi segitu aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, kita diskusi lagi. Kalau yang masih belum paham ya. Oke, semoga video ini membantu. Sekali lagi semua saya serahkan pada kalian, bukan ajakan jual atau beli. Semoga dipilah-pilah kembali ya. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.